Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Zara Amalia dengan NPM 201030305 dari kelas 1 Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan cara penggunaan alat peraga yang sudah saya buat. Di sini saya mengacu pada KD 3.2, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, dan KD 4.2, yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Indikator yang saya gunakan dalam pembuatan alat peraga ini yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi dan menjelaskan kingdom Monera dan bagian-bagian strukturnya. Berikut merupakan sedikit penjelasan mengenai alat peraga yang saya buat, yaitu kingdom Monera bakteri. Bakteri adalah organisme mikroba bersel tunggal yang dapat bertahan hidup pada berbagai kondisi lingkungan. Struktur sel bakteri lebih sederhana karena tidak ada nukleus atau inti sel atau organel yang diselubungi oleh membran. Pada struktur tubuh bakteri, pusat kendali sel berisi informasi genetik yang terkandung dalam satu lingkar DNA. DNA tersebut mengapung bebas dalam massa seperti benang yang disebut nukleoid atau berupa potongan melingkar yang disebut plasmid. Struktur bakteri yang pertama ada kapsul, flagella, pili, dinding sel, membran sel, nukleoid, sitoplasma, plasmid, dan ribosom. Ini merupakan gambar alat peraga yang sudah saya buat, yaitu mengenai struktur bakteri. Berikut merupakan cara penggunaan alat peraga struktur bakteri. Jadi ini merupakan alat peraga mengenai struktur bakteri yang sudah saya buat dengan mengacu KD 3.2 dan 4.2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Dapat dilihat di sini ada dua papan, yaitu papan penyangga dan papan alas. Pada papan alas terdapat bentuk 3 dimensi dari bakteri dan penamaan pada masing-masing strukturnya. Dan pada papan penyangga terdapat penjelasan lebih lengkap mengenai fungsi dari masing-masing struktur bakteri yang sudah disebutkan pada papan alas ini. Nantinya siswa akan melihat papan alas atau struktur dari masing-masing bagian bakteri ini dan penamaannya, sehingga siswa dapat mengetahui letak dan bentuk masing-masing strukturnya. Lalu siswa akan melihat penamaan masing-masing struktur, dan setelah itu siswa akan beralih untuk melihat fungsi-fungsinya pada papan penyangga ini. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara penggunaan dari alat peraga yang sudah saya buat. Jadi yang pertama kita akan melihat pada papan alas, yaitu bentuk 3 dimensi dari bakteri untuk mengetahui struktur-strukturnya. Di sini yang pertama ada kapsul. Kapsul ini diidentikan berwarna merah pada bakteri. Selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel diidentikan berwarna kuning pada bakteri. Selanjutnya membran sel yang diidentikan berwarna merah berwarna hijau pada bakteri. Selanjutnya ada pili. Pili ini sebagai rambut halus yang menempel pada bakteri. Selanjutnya ada flagellum. Selanjutnya ada sitoplasma. Selanjutnya ada ribosom. Selanjutnya ada nukleoid. Dan yang terakhir ada plasmid.
Nah, setelah siswa mengetahui struktur bakteri dan melihat masing-masing bentuk dari strukturnya dan penamaannya, siswa akan beralih untuk melihat fungsi dari masing-masing strukturnya. Kapsul ini berfungsi untuk melindungi sel terhadap dehidrasi, perlindungan dari fagositosis, dan pertahanan diri. Yang selanjutnya, struktur bakteri dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk memberi bentuk sebagai bahan pelindung, mengatur keluar masuknya zat, dan berperan dalam pembelahan sel. Selanjutnya, struktur bakteri membran sel. Membran sel berfungsi untuk mengatur transportasi zat dari luar ke dalam sel. Selanjutnya, struktur bakteri pili. Pili ini berfungsi sebagai rambut halus untuk melekatkan diri ke suatu permukaan dan sebagai saluran untuk menyalurkan materi genetika. Selanjutnya, flagellum. Flagellum berfungsi sebagai alat gerak. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Selanjutnya, ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya, nukleoid. Nukleoid berfungsi sebagai tempat berkumpulnya DNA kromosal bakteri. Dan yang terakhir, plasmid, yaitu berfungsi sebagai rekayasa genetika sebagai faktor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Mungkin cukup sekian presentasi cara penggunaan alat peraga mengenai struktur bakteri yang sudah saya buat. Jika ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.